Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik di rumah? Kakak Yulin harap adik-adik semua sehat selalu ya. Nah adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan ya. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian yang berjudul Hari Ini Adalah Harinya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa dulu ya. 5, 10. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami selama 1 minggu ini. Dan kami bersyukur karena kami bisa kembali mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu. Kami akan siap mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik di rumah, saat ini Kakak Yulin pengen menceritakan tentang 2 ekor kambing. Selamat menyaksikan video singkat dari Kakak Yulin ya. Suatu hari, di sebuah hutan yang sangat indah, dihuni banyak berbagai jenis binatang. Di antara mereka, hiduplah 2 ekor kambing jantan yang hidup saling berdampingan. Yang satu bernama si Janggut, tinggal di sisi barat hutan, dan yang satu lagi bernama si Tanduk yang menghuni di sisi timur hutan. Mereka adalah 2 ekor kambing jantan yang sangat sombong. Mereka seringkali menyombongkan diri mereka kepada binatang-binatang lain di hutan. Lihatlah aku bertubuh besar, kulitku putih, dan janggutku sangat mempesona. Tidak ada yang bisa menandingi keindahan diriku. Akulah binatang yang paling beruntung di hutan ini, kata si Janggut. Di sisi lain, si Tanduk pun tidak kalah sombongnya dengan si Janggut. Lihatlah aku mempunyai tanduk yang sangat kuat. Tandukku panjang dan melingkar dengan begitu indah. Aku yakin tidak ada yang dapat mengalahkan keelokan tandukku. Tubuhku pun kekar dan kuat. Semua penghuni hutan sangat tidak menyukai kesombongan mereka berdua. Pada suatu hari, turun hujan yang sangat lebat di hutan dan menyebabkan salah satu pohon besar tumbang. Pohon tumbang itu menjadi jembatan di atas sungai yang memisahkan 2 sisi hutan tersebut. Keesokan harinya di sisi barat, si Janggut sedang berjalan-jalan melihat keadaan hutan. Ketika si Janggut sampai di pinggiran sungai, dia melihat pohon tumbang yang menjadi jembatan menuju ke sisi lain hutan yang belum pernah didatangi sebelumnya. Aku belum pernah melihat hutan di sisi timur. Aku yakin penghuni di sana akan kagum apabila melihat diriku dengan keindahan janggutku. Mereka akan terpesona melihat aku. Aku harus ke sana. Di tempat yang hampir bersamaan di sisi timur hutan, si Tanduk juga sedang berdiri di pinggir sungai.
Dia pun melihat pohon tumbang yang menjadi jembatan untuk menyeberangi sungai. Wah, aku belum pernah ke sana. Aku ingin menyeberangi sungai. Penghuni hutan di sana pasti memuji dengan keelokan tandukku. Mereka harus mengetahuinya. Aku harus menyeberang. Di saat yang sama, si tanduk dan si janggut segera melintasi jembatan di atas sungai. Akan tetapi, jembatan itu tidak dapat dilintasi secara bersamaan. Di tengah jembatan, mereka saling bertemu. Si tanduk dengan marahnya pun berkata, "Hai, kamu harus minggir, karena aku akan melewati jembatan untuk dapat tiba di sisi lain dari hutan ini. Aku tidak mau jatuh ke dalam sungai. Aku paling berhak untuk melintasi jembatan ini, karena aku adalah si janggut. Janggutku indah, tidak sepertimu yang tidak mempunyai janggut sepertiku." Mendengar itu, si tanduk pun tidak mau mengalah. "Hai si janggut, kamulah yang harus minggir. Aku pun tidak mau jatuh ke dalam sungai dan mati tenggelam. Biarkan aku melintasi jembatan ini, karena aku akan memperlihatkan keelokan tandukku kepada penghuni di sana." Mereka berdua tidak ada satupun yang mau mengalah. Sama-sama saling memaksakan untuk melintasi jembatan tersebut. Mereka pun berkelahi. Sangat disayangkan karena keegoan dan kesombongan mereka, si janggut dan si tanduk akhirnya jatuh ke dalam sungai yang sangat dalam. Mereka pun hanyut terbawa arus sungai yang begitu deras. Wah, ceritanya seru banget ya. Nah, adik-adik, coba kita lihat. Jika seandainya tadi ada salah satu dari antara mereka yang mau mengalah, sehingga yang satunya bisa lewat, sehingga mereka berdua bisa sampai pada tujuan mereka dengan selamat. Tetapi karena kedua-duanya keras kepala, tinggi hati, tidak mau mengalah, dan apa yang terjadi? Mereka berdua jatuh ke dalam sungai dan tidak sampai pada tujuan mereka. Nah, adik-adik yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, kisah ini bisa mengingatkan kita semua akan pentingnya kerendahan hati. Seringkali kita merasa lebih hebat dari orang lain. Seringkali kita merasa lebih tinggi dari orang lain. Di saat kita merasa dikecewakan oleh orang lain, di saat kita merasa direndahkan oleh orang lain, seringkali kita keras hati, tidak mau merendahkan diri. Kita merasa diri benar, kita keras kepala untuk mau minta maaf. Nah, adik-adik, hal itu tidak membawa suatu keberuntungan untuk kita, melainkan membawa kerugian untuk kita. Rasul Paulus dalam bacaan ini mengajarkan kita untuk tidak boleh sombong, tidak boleh tinggi hati, tetapi kita belajar untuk rendah hati terhadap sesama. Mari memulai dari dalam rumah, dari teman-teman semua, belajar untuk rendah hati. Jangan pernah merasa diri bahwa saya kuat, saya hebat. Jangan pernah. Karena Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya tetap belajar untuk rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Terima kasih, semoga adik-adik bisa memahaminya dan bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.